Bagi desa-desa di Indonesia, usaha milik desa yang kita kenal hari ini dengan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, sejatinya bukanlah hal yang baru. Itu terbukti sebelum Undang-Undang Desa ditetapkan, tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDesa sudah lahir sebanyak 8.189 di seluruh Indonesia. Nah, setelah Undang-Undang Desa lahir, tahun 2015, BUMDesa berdiri sebanyak 6.274. Tahun 2016 lahir 14.132. 2017 14.000 lebih. 2018 5.000 lebih. Dan bahkan di zaman COVID pun BUMDesa juga terus mengalami pertambahan jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa semangat untuk membangun ekonomi dari basis desa sangat luar biasa. Hari ini total BUMDesa yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia sebanyak 60.417 BUMDesa. Ini kalau kemudian membangun konektivitas ekonomi, Pak Gubernur, Pak Bupati, saya yakin desa-desa kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Gak usah banyak-banyak, satu item saja misalnya. BUMDesa ini membangun konektivitas ekonomi pengelolaan keuangan, mendirikan bank desa misalnya. Saya yakin ini ancaman berat bagi BRI, bagi BNI, dan bagi Bank Mandiri. Karena apa? Saya yakin desa-desa akan lebih memanfaatkan lembaga keuangan miliknya sendiri. Nah, ini yang saya maksud kalau mereka kemudian membangun konektivitas perekonomian. Hadirin yang kami hormati, harus kita akui hingga awal tahun 2020, BUMDesa belum optimal membangun kerjasama dengan entitas bisnis lain. Kenapa ini terjadi? Karena belum dinyatakan secara lugas bahwa BUMDesa adalah badan hukum. Baru pada tahun 2020 akhir, di mana lahir Undang-Undang Cipta Kerja, mengangkat BUMDesa dari kubangan kelemahannya dengan memberi legalitas kelembagaan yang pasti, BUMDesa sebagai badan hukum. Nah, setelah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian pelaksanaannya diformulasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang desa, maka BUMDesa mengalami percepatan yang luar biasa karena sudah berbadan hukum. Inilah Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, pijakan hukum pertama yang secara khusus dan keseluruhan isinya mengatur BUMDesa mulai dari teknis pendirian, ADART sampai pada urusan pemeringkatan BUMDesa. Karena itulah dengan bangga kami nyatakan sejak tahun ini, tepatnya tanggal 2 Februari 2023 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, saya nyatakan sebagai hari peringatan BUMDesa Nusantara. Jadi kita mulai, ini adalah satu penghargaan dan penghormatan untuk Kepulauan Provinsi Kepri, utamanya khususnya Kabupaten Bintan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai hari ini tanggal 2 Februari 2023 telah dikeluarkan nomor badan hukum untuk BUMDesa yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 12.306 BUMDesa dan 937 BUMDesa bersama. Juga sebanyak 35.212 BUMDesa dan 3.637 BUMDesa bersama terus berproses mendapatkan pengesahan badan hukum mulai dari pengajuan dan verifikasi nama, pendaftaran, hingga verifikasi berkas kelengkapan badan hukum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tidak hanya memfasilitasi teknis administratif BUMDesa saja, tetapi kita juga melakukan pemeringkatan BUMDesa yang ini tidak dapat dipisahkan dari pembinaan BUMDesa. Dengan pemeringkatan terpetakan perkembangan BUMDesa, terbaca juga inovasi-inovasi BUMDesa yang dapat menginspirasi BUMDesa lainnya. Inovasi BUMDesa memberi makna bagi BUMDesa lainnya untuk adaptasi, duplikasi, dan replikasi. Karena itulah pada malam hari ini, pada momentum Hari BUMDesa, dengan bangga kami anugerahkan penghargaan BUMDesa Inspiratif.